Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita dapat mendatangi, mengikuti majelis ilmu, yaitu mempelajari syariat-syariat Allah dan Rasul-Nya. Qadarullah, pada sore hari ini Ustaz Farid Dhafir ada halangan sehingga kita badali, dan kajian sore hari ini kita mengambil materi atau judul fikih ibadah yang babnya adalah masalah tayamum. Kita ambil dari kitab yang dulu pernah dibaca di masjid ini, kajian fikih, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dulu sempat dibaca mulai awal sampai bab ke-7 kalau nggak salah oleh Ustadz Ahmad Sadiq. Nah, ketika kita lihat-lihat, karena diharapkan ngaji fikih ibadah, maka kemudian kita mencoba membaca lanjutan dari kitab itu, yaitu di bab yang ke-8. Ini sudah difotokopi, dieret-eret boleh itu, dicoret-coret mana yang perlu, khususnya bagi santri. Lalu kemudian di 3 halaman yang terakhir itu kami ambilkan materi tayamum dengan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah kalau nanti kitab ini tidak selesai kita baca, itu anak-anak, Bapak Ibu bisa membaca tulisan yang kami ambil dari kitab juga, tulisan 3 halaman itu, dan insya Allah sudah mencukupi. Jadi tulisan Indonesia yang 3 lembar ini itu bukan terjemahan dari kitab yang 2 lembar ini. Nah, itu berbeda, tapi bahasanya hampir sama. Baik, kita mulai membaca kitabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsaminu fit Tayammumi. Bab yang ke-8 membahas tentang tayamum. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa masalah, ada beberapa permasalahan yang akan kita baca. Sebelumnya kita disampaikan makna dari kata tayamum. At-tayammumu lughatan. Tayamum, ya, arti secara bahasa itu adalah
al-qasdu. Al-qasdu itu artinya menyengaja. Jadi menyengaja secara bahasa itu ya, bermaksud. Nah itu al-qasd. Jadi ada sengaja. Wasar'an, dan secara syar'i arti tayamum ya, secara syariat huwa maskul wajhi wal yadaini bis-sa'idi thayyib, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Jadi at-thayyib di situ maknanya baik, artinya adalah suci. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau pasir yang suci atau debu. Ala wajhi maksusin, dengan cara khusus. Jadi ada caranya bertayamum itu. Ta'abudan lillahi ta'ala, karena menghendaki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan tayamum, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjalankan syariat-syariat Allah dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Berikutnya al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama atau pembahasan yang pertama, hukmut tayammumi wa dalilu masru'iyatihi, hukumnya tayammum dan dalil disyariatkannya tayammum. At-tayammum masru'un, tayammum itu disyariatkan, diperintahkan oleh agama kita, baik Allah dan Rasulnya. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla, dan tayamum itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah azza wa jalla li ibadihi, kepada hambanya. Wa huwa min mahasini hadhihi syariah, dan tayamum ini juga termasuk kebaikan ya, kebaikan dari syariat agama kita ya. Di samping keringanan, ini menunjukkan kebaikan dari syariat kita itu ya, secara umum penuh dengan kebaikan-kebaikan. Gak ada syariat yang kemudian tidak menimbulkan kebaikan. Wa min khasa'isi hadhil ummah, dan termasuk tayamum itu termasuk kekhususan umatnya Nabi Muhammad, hadhil ummah, umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW ya, itu punya kekhususan. Dalam hadis muttafaqun alaih itu disebutkan ada 5 kekhususannya umat Nabi Muhammad, dan diantaranya adalah Rasulullah SAW itu diberi kekhususan bahwa bumi atau tanah itu dianggap suci. Jadi semua tanah ya, bumi ini adalah dianggap suci. Oleh karena itu bisa digunakan untuk tayamum dan juga bisa digunakan untuk sholat di bumi ini, kecuali tempat-tempat yang dilarang tentunya ya, seperti kandang unta atau tempat pemandian atau di jalan ya, seperti itu. Khususan itu diantaranya adalah musuhnya Rasulullah SAW itu takut kepada beliau sebelum menghadapi Rasulullah itu selama 1 bulan perjalanan. Coba kita bayangkan, sebulan perjalanan itu musuhnya Rasulullah itu sudah takut kalau berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian ke
kekhususan berikutnya adalah Rasulullah itu diberi harta rampasan, dihalalkan. Kalau umat-umat terdahulu itu dikisahkan kalau ada rampasan perang itu dikumpulkan, lalu kemudian dengan takdirnya Allah Ta'ala maka harta rampasan itu ya, dilahap oleh api, jadi hilang. Nah, gitu. Nah, tapi harta rampasan zaman Rasulullah umatnya Nabi Muhammad SAW ini dihalalkan, makanya kemudian ya ditentukan bagian-bagiannya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah itu mendapatkan ya anugerah bisa memberi syafaat kepada seluruh manusia, ya, syafaat kubur. Berikutnya kekhususannya adalah Rasulullah SAW itu diutus ya, untuk semua umat. Adapun Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk umatnya. Itu diantara kekhususan dari Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah bumi ya, tanah ini dibikin suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya Rasulullah SAW. Disebutkan di surat Al-Maidah ayat 6. Insya Allah banyak santri yang sudah hafal ini ya. Sekaligus ini adalah dalil tentang disyariatkannya wudu. Kita baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian semua melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, artinya akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai mata kaki, sampai kedua mata kaki. Nah, sampai di sini ini dalil secara umum tentang perintah wudu. Jadi kalau kita wudu maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dimasukkan oleh para ulama masuk dalam rukunnya wudu. Ada yang mendalami para ulama itu ditambah niat dan ditambah tertib, sehingga rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah dengan niat, kemudian membasuh wajah, lalu kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap kepala. Makanya di sini bahasanya itu wamsahu biru'usikum, jadi mengusap kepala. Wa arjulakum, dan yang kelima adalah membasuh. Jadi arjulakum itu kelanjutan dari faksilu arjulakum, disuruh membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Ayat berikutnya, kemudian yang terakhir itu tertib.
artinya wudu itu harus urut, ya. Tidak boleh kemudian tidak urut. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian semua itu junub, artinya wajib mandi besar, fatahharu, maka mandilah atau bersucilah. Wa in kuntum maradha, dan jika kalian semua itu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kamu semua ya setelah buang hajat, artinya buang air besar, al-ghaib, aula mas'ulun nisa'a, atau memegang perempuan. Artinya di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang karena kumpul dengan istrinya, atau yang kedua karena menyentuh perempuan yang ajnabi. Falam tajidu ma'an, maka kamu semua tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaknya kalian semua tayammum sha'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Ya, jadi thayyiban ini dimaknai suci, sedangkan sha'idan itu dimaknai tanah, pasir atau debu. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, dengan tadi sha'idan thayyiban. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki supaya kalian semua itu menjadi susah, menjadi sulit. Jadi kalau tidak menemukan air, maka Allah meringankan kita, tidak usah mempersulit diri. Dan ini ketika syariat tayamum ini mempermudah kita, karena memang ini tujuan Allah Ta'ala supaya kita tidak sulit-sulit di dalam mensucikan diri kita. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki supaya kalian semua itu suci. Waliyutimma nikmatahu, dan supaya Allah Ta'ala itu menyempurnakan nikmatnya. Jadi tayamum itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita dalam keadaan tidak mendapatkan air, lalu kemudian Allah Ta'ala mensyariatkan supaya tayamum dengan debu, tanah atau pasir yang suci, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tashkurun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, ini adalah ayat yang menjadi dasar disyariatkannya tayamum. Mungkin di antara kita belum pernah tayamum, tidak mengapa, berarti kita sering mendapati air dan tidak berhalangan untuk memakai air. Nah, kita syukur. Tetapi karena ini ilmu dari Allah dan Rasulnya, maka kita tetap harus mempelajarinya, karena ada kemungkinan suatu saat nanti kita akan mendapati keadaan yang kemudian kita mengharuskan seperti itu. Berikutnya, dasar disyariatkannya tayamum menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa liqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'idu tayyibu kafika wa illam tajidul ma'a asra hijajin fa idza wajadtal ma'a fa'amissahu basaratak. Ini kata Rasulullah, as-sa'idu tayyibu, tanah yang suci,
kafika, itu sudah dianggap mencukupi kamu untuk bersuci maksudnya. Wa illam tajidul ma'a asra hijajin, dan jika kalian semua dan jika kamu tidak mendapati air meskipun selama 10 masa haji, artinya kalau misalnya ya, na'udzubillah, kalau kemudian kita tidak mendapati air atau kita berhalangan menggunakan air untuk wudu, untuk bersuci, dan itu dalam jangka lamanya 10 tahun, maka itu tetap bersuci tapi dengan ya apa tadi, so'idan thayyiban. Kok lama 10 tahun? Iya, namanya keadaan ya. Wallahu a'lam, ini sabdanya Rasulullah. Kadang-kadang kita nggak ketemu air atau ya nggak bisa bersuci dengan air, jangankan 10 tahun ya, mungkin 10 hari saja rasanya sudah tidak enak semua. Ini hadisnya Rasulullah. Fa idza wajadtal ma'a, maka apabila kamu mendapati air, fa'amisahu basaratak, maka ya basuhlah atau gunakan ya untuk menggosok atau membasuh basarataka, kulit. Jadi tayamum itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita sudah tayamum lalu kemudian mendapati air sebelum kita sholat, maka tayamum kita itu kita batalkan, kemudian kita ambil air wudhu. Tapi kalau sudah selesai sholat ya, itu maka tidak usah mengulang. Jadi ini ukurannya itu, kalau kita sudah tayamum lalu kemudian sebelum sholat itu masih ada kesempatan mendapati air, maka kita diperintah untuk wudhu ya, mengulangi ya. Meskipun ya tayamum tadi itu sudah menjadi ganti daripada wudhu, tapi karena kita mendapati air, kata Rasulullah, fa idza wajadtal ma'a fa'amisahu basaratak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, wa liqaulihi ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku, kata Rasulullah, al ardu, bumi, masjidan ya, sebagai masjid, artinya bumi ini bisa digunakan untuk sholat ya, meskipun tidak kalau zaman sekarang di keramik atau di granit ya, atau misalnya kita tidak mendapatkan alas apapun lalu kemudian sholat di bumi ya, sujud di bumi, maka itu ya sudah dianggap cukup. Wa tahuran, dan juga bumi ini atau tanah ini bisa digunakan sebagai alat bersuci ya, sebagaimana tadi tayamum dengan so'idan thayyiban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalil disyariatkannya tayamum ini ya, sangat jelas dari Al-Quran dan juga dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masru'iyyati tayammumi, dan telah berijma, bersepakat ya, ahlul ilmi, para ulama, ala masru'iyyati tayammumi, atas disyariatkannya tayamum. Jadi para ulama ya, ijma ulama itu juga ya, mensepakati bahwa tayamum ini disyariatkan oleh agama kita. Idza tawaffarat syara'ituhu, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat tahura bil ma', dan sesungguhnya tayamum ini adalah menempati kedudukan sebagaimana kedudukannya
toharoh dengan air. Artinya tayamum ini menggantikan kedudukannya wudu. Ya, jadi kalau sudah tayamum tidak usah wudu, kecuali tadi ada kesempatan untuk berwudu ya, sebelum melaksanakan sholat. Fayubahu bihi ma yubahu bit-tahar bil ma'i minas sholati wat tawafi wa qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik. Maka diperbolehkan ya, sebagaimana yang diperbolehkan di dalam ya, tahar dengan air. Artinya tayamum itu sama ya. Kalau bersuci dengan air itu diperbolehkan, maka tayamum dengan pasir, debu ataupun tanah yang suci itu juga diperbolehkan. Seperti untuk as-sholat, sholat, wat tawaf dan tawaf. Jadi tawaf itu ya harus dalam keadaan suci. Ketika kita tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ya, meskipun hukumnya sunnah, tapi diupayakan ketika membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan bersih. Ya. Wa ghairi dzalika, dan macam-macam ibadah yang lain yang disyariatkan di situ supaya bersuci dengan air. Wa bidzalika thabata mas'iyatu tayammum bil kitabi was sunnati wal ijma'. Oleh karena itu ya, telah menjadi ketetapan ya, disyariatkannya tayamum itu berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Jadi ini lengkap ya. Al-Qur'an, kemudian hadisnya Rasulullah, dan juga para ulama bersepakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan ya, yang ketiga, masalah yang ketiga atau pembahasan yang kedua, syurutut tayammumi wal asbabul mubihatul lahu. Syarat-syaratnya tayamum dan sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Ya, jadi ada syaratnya sebagaimana yang tadi disampaikan di atas. Dan syarat-syaratnya ada di halaman berikutnya. Yubahu tayammumu indal ajzi an isti'malil ma. Dibolehkan bertayamum ketika tidak mampu ya, indal ajzi, ketika lemah ya, tidak punya kemampuan, an isti'malil ma'i, dalam menggunakan air. Ada air tetapi kita nggak mampu menggunakan air ya. Entah karena sakit ya, atau karena yang lain. Nanti ada penjelasannya. Imma li faqdihi aw li khawfid darari min isti'malihi ya. Ada kalanya li faqdihi, karena tidak menemukan air. Jadi tidak mampu menggunakan air itu ada kalanya karena memang kita tidak menemukan air. Jadi kalau kita bersuci maka kita cari air dulu. Kalau tidak memungkinkan, tidak menemukan air, maka dibolehkan tayamum. Auli khaufid dharari, atau karena takut ya, atau khawatir madharat. Misalnya ada air, tapi karena sakit ya, sakitnya itu menurut ukuran dokter tentunya ya, atau menurut kekuatan kita tidak bisa menggunakan air. Kalau menggunakan air nanti madharat ya, misalnya luka yang parah lalu kemudian disiram air, maka itu membahayakan. Maka itu diperbolehkan bertayamum ya, karena tidak mampu menggunakan air atau khawatir terjadi madharat atau bahaya.
Alhamdulillah dapat 1 halaman ya. Silakan dilanjutkan. Ini isanya sampai 41, kurang 10 menit ya. Ya, mungkin tidak terbaca semua ya. Kalau ada kesempatan kita lanjutkan, tapi nanti Bapak Ibu anak-anak bisa membaca tulisan yang berbahasa Indonesia itu. Awil khawfid dharri min isti'malihi lima rodin. Nah, ini halaman berikutnya, 5 dorin karena sakit fil jismi di badannya, au siddati bardin atau karena cuaca yang dingin. Jadi dingin yang sangat dingin. Siddati bardin ini. Jadi kalau misalnya cuacanya sangat dingin, yang ketika orang itu kemudian menggunakan wudu itu tidak kuat, dan ini menurut ukuran masing-masing ya. Dinginnya seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang kena dingin itu malah seger. Tapi kalau kena dingin, kalau kemudian menimbulkan bahaya, misalnya menjadi sakit ya, atau tidak kuat, lalu kemudian dia sampai pingsan misalnya, nah itu maka dibolehkan untuk bertayamum. Li hadisi Imran bin Husain ya, menurut hadis Imran bin Husain, alaika bis-sa'idit thayyibi fa innahu yakfika. Ya, cukuplah bagi kamu alaika bis-sa'idi at-thayyibi, dengan tanah atau tadi pasir yang suci, fa innahu yakfika, maka sesungguhnya ya, pasir yang suci itu mencukupi kamu untuk digunakan tayamum. Wa sayati mazidu basti lidzalika ba'da qalil, dan akan datang ya tambahan penjelasan ya, paparan lidzalika ba'da qalil tentang ya, sahnya tayamum itu, syaratnya boleh bertayamum setelah ini, maksudnya di bawah ini, di nomor-nomor itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ditulis dengan rinci ya. Ada berapa ini? 6 ya. Wa yasihhu tayammumu bisurutil atiyah, dan dianggap sah tayamum itu dengan syarat sebagai berikut. Ini syarat-syaratnya tayamum. Yang pertama adalah an-niyah ya, yaitu niat. Jadi semua amal itu hendaknya dengan niat. Oleh karena itu sering diingatkan, dan bahkan banyak ya kitab-kitab hadis itu menulis bahwa bab awal itu menjelaskan niat. Bahkan hadis niat innamal a'malu binniyah ya, karena memang ibadah itu syaratnya adalah dengan niat. Oleh karena itu harus belajar ya, setiap ya, beraktivitas ya, setiap beramal, setiap bekerja, maka harus ditata niatnya. Lebih-lebih kalau mau sholat, lebih-lebih kalau mau wudhu, lebih-lebih kalau mau tayamum, harus dengan niat ya. Wahya niyatus tibahati as-sholat, yaitu niat diperbolehkannya sholat. Maksudnya tayamum itu diniatkan dalam rangka akan melaksanakan sholat. Wan niyatu syartun fi jami'il ibadati, dan niat itu adalah merupakan syarat pada semua bentuk ibadah. Ini ya. Jadi syarat ibadah kita, baik ibadah mahdhah ya, ibadah yang sudah dirinci, sudah khusus ya, sholat, zakat, puasa, haji,
atau ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang sifatnya umum, bekerja, mencari ilmu, makan, minum, berpakaian, berkendaraan, keluar rumah, masuk masjid, ya, memakai sandal, makan, minum, semuanya itu akan bernilai ibadah manakala niat kita, ya, niat kita mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Wat tayammumu ibadatun, dan tayamum itu adalah termasuk ibadah. Oke, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dalam kesempatan berikutnya, kalau ada waktu kita lanjutkan dibaca sendiri itu. Yang kedua, Islam berakal, tamyiz, ya, udzur memakai air. Kemudian tayamum itu dengan turab, ya, dan dengan tangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita baca, dan mungkin ini baru pengantar, ya, masih banyak sebenarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.